Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, kembali lagi dengan saya di sini. Semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga COVID-19 di negeri kita ini segera berakhir. Oke para viewers, eh, pada konten video kali ini saya masih membahas tentang kelanjutan materi revolusi dunia. Di video sebelumnya, saya sudah membuat tentang revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Nah, untuk konten yang saat ini, yang merupakan lanjutan dari part sebelumnya, kita membahas tentang revolusi Cina. Revolusi Cina tahun 1911. Ingin tahu lebih detailnya? Kita akan segera mulai ya para viewers. Oke, langsung saja. Nah, ups, saya geser dikit. Ya, latar belakang, latar belakang dari revolusi Cina ini salah satunya mulai dari kekalahan Cina yang ketika itu Cina merupakan sebuah kekaisaran yang cukup luas di kawasan Asia, khususnya di dunia timur, di mana Cina mengalami kekalahan dalam perang Candu, baik itu Candu pertama maupun Candu kedua. Namun pertanyaannya adalah, apa itu Candu? Candu ini adalah sejenis obat bius yang berasal dari sebuah bunga yang getahnya diambil kemudian menjadi opium. Makanya ada yang mengenal sebagai perang opium. Nah, mengapa kok perang karena perang candu tersebut menjadi sebuah permasalahan? Ya, karena memang ketika itu pada sekitar abad-abad akhir sekitar abad 18 bahkan akhir abad 19, opium itu merupakan salah satu komoditas yang cukup mahal, bahkan dikenakan pajak oleh beberapa negara atau kerajaan seperti Hindia Belanda, kemudian Inggris, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa terwujudnya perang candu? Karena memang ketika itu di Cina banyak masyarakatnya yang ketagihan candu. Karena memang candu itu dijual dengan bebas dan bagi kekaisaran Cina, candu itu adalah sebuah racun yang tentunya merusak moral dan masyarakat Cina itu sendiri. Dan ini akibatnya apa? Akibatnya pemerintah kekaisaran Cina itu melaksanakan sebuah operasi untuk menumpas candu di pasaran. Dan tentunya itu tidak disukai oleh beberapa negara yang memiliki kepentingan. Salah satunya adalah Inggris. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa kekaisaran Cina kalah, yang mengakibatkan pula berdampak pada munculnya apa ya? Perjanjian-perjanjian yang tentunya sangat merugikan bagi pihak kekaisaran Cina. Mulai dari beberapa wilayah-wilayah pelabuhan Cina yang harus diserahkan kepada pemenang, salah satunya Inggris. Contohnya seperti diserahkannya Hong Kong kepada Inggris selama kurun waktu hampir hampir 100 tahun ya. Tahun 97 itu kan Hong Kong dikembalikan kepada Cina. Dan kemudian selain itu pelabuhan-pelabuhan lain juga diserahkan kepada pihak yang menang dalam perang candu pertama dan juga candu kedua. Sehingga benang merahnya apa? Dari sini kita bisa lihat bahwa kekaisaran Cina ketika itu mengalami posisi yang sudah sangat lemah secara politik karena tidak berhasil menekan menekan negara-negara barat ya yang ketika itu sudah melakukan ekspansi ke wilayah Cina bahkan sejak lama. Kemudian adanya pemberontakan di dalam negeri, salah satunya pemberontakan Boxer. Boxer ini bukan celana ya. Boxer ini adalah pemberontakan ala-ala kungfu. Ya, kalau misalnya para viewer suka nonton film-film kungfu kayak Wong Fei Hung ya kan atau Ip Man. Nah, itu model pemberontakannya tuh kayak gitu. Jadi para pendekar-pendekar dari Cina ini itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintah juga dan juga mengincar orang-orang asing. Itu gambarannya. Kemudian latar belakangnya adalah begitu terbelakangnya Cina mengakibatkan mau tidak mau kekaisaran Cina harus memodernisasi kekaisarannya.
entah itu dari segi teknologi militer maupun pendidikan. Makanya salah satu pemicu dari revolusi Cina ini adalah munculnya golongan-golongan intelektual. Jadi mirip dengan yang terjadi di Indonesia pada era pergerakan. Munculnya tokoh-tokoh intelektual yang mengakibatkan mulai masuknya paham-paham baru, pemikiran-pemikiran baru yang lebih kritis, baik terhadap kebijakan kekaisaran dinasti Qing yang sudah semakin mundur. Kemudian adanya invasi Jepang. Invasi Jepang ini memang tidak lepas dari kaitannya dengan perang candu juga, dan juga efek dari perang dunia pertama nantinya ke depannya itu. Dan yang terakhir sama, tadi sudah saya singgung kaitannya dengan modernisasi dengan golongan intelektual. Itu latar belakangnya. Nah, untuk selanjutnya kita ngebahas tentang jalannya revolusi. Jalannya revolusi di sini mulai dari 11 Oktober 1911, di mana kelompok intelektual yang dipimpin oleh Sun Yat-sen menghendaki pemerintahan Cina yang baru. Nah, kemudian Sun Yat-sen berusaha menyatukan Cina bagian utara dan selatan, karena memang ketika itu Cina hingga menjelang Perang Dunia Kedua itu masih terbagi oleh banyaknya faksi-faksi atau istilahnya warlord. Warlord ini semacam panglima-panglima atau raja-raja kecil ya, raja-raja kecil di kekaisaran. Jadi masing-masing itu punya apa istilahnya? Tentara sendiri, kebijakan sendiri yang membuat Cina itu mudah dipecah oleh kekuatan dari luar. Lalu perjuangan ini tercapai di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek. Kenapa kok dari Sun Yat-sen langsung ke Chiang Kai-shek? Nah, ketika itu tahun 1920-an, Sun Yat-sen ini kan menjadi pemimpin pertama atau presiden Cina Republik ya, yang golongan nasionalis, itu meninggal dunia dan digantikan oleh Chiang Kai-shek nantinya. Nah, kenapa tercapai di bawah Chiang Kai-shek? Karena satu, dia memiliki latar belakang militer, walaupun dia sempat mengenyam pendidikan di akademi militer di Jepang, walaupun sempat kabur kenapa itu nggak tahan kali sama cewek Jepang gitu mungkin. Oke, selanjutnya Mao Zedong, seorang pemimpin komunis, berupaya menentang Chiang Kai-shek. Nah, ini sebetulnya masa revolusi Cina ini periodenya cukup panjang, tidak dari tahun 1911 sampai nanti kepada tahap perang saudara. Yang menarik adalah walaupun Cina itu komunis, tetap pemerintah Cina yang sekarang masih menaruh respect terhadap Sun Yat-sen. Mengapa? Karena dia adalah founding father-nya, penggagasnya dari Republik Cina yang pertama. Jadi awal mula Cina itu berawal dari Cina nasionalis. Kemudian perlawanan Mao ini membuahkan hasil pada 1949 dengan tersingkirnya Chiang Kai-shek ke Taiwan. Jadi mungkin kalau para viewers punya waktu mencari film dokumenter di YouTube banyak. Salah satunya membahas tentang Civil War in China. Jadi mengapa yang menarik di sini adalah mengapa perang saudara ini masih berlangsung bahkan Perang Dunia Kedua. Sesungguhnya perang saudara ini sempat di stop dulu. Mengapa? Karena mereka punya musuh yang sama, yaitu Jepang. Nah, karena Jepang itu menginvasi Cina bahkan sampai ada insiden atau tragedi Nanking, kalau di luar itu sebutnya The Rape of Nanking. Nah, itu kan ibu kota Cina waktu itu sangat menyayat hati masyarakat Cina, di mana orang-orang Cina itu banyak dibantai dan sebagainya gitu kan, yang membuat akhirnya antara Mao diwakili Zhou Enlai dan Chiang Kai-shek sepakat kita harus ceasefire dulu atau gencatan senjata. Jadi segala kekuatan mereka ditahan dulu untuk apa? Untuk menghadapi Jepang. Salah satunya itu. Dua-duanya antara Mao dengan Chiang ini juga mendapat bantuan luar biasa dari sekutu, khususnya dari Amerika Serikat, baik itu dari segi peralatan militer maupun intelijen. Nah, jadi
bicara jalannya revolusi ini mungkin saya lupa menyebutkan satu nama yang bernama Yuan Shikai. Nah, Yuan Shikai ini adalah panglima perang yang sesungguhnya menggantikan eh, Sun Yat-sen sebagai pemimpin sampai akhirnya digusur oleh Chiang sendiri. Nah, yang belum kita bahas tadi Viewers adalah soal kekaisaran. Nah, untuk lebih tahu bagaimana sih akhir dari kekaisaran Cina ini, ya mungkin viewers yang suka download film, coba aja cari film The Last Emperor. Tapi jangan bosan ya, karena filmnya durasinya 3 jam itu. Lumayan panjang tuh filmnya 3 jam, kayak film Titanic itu panjangnya ya. Yang mengisahkan tentang perjalanan terakhir dari seorang Henry Puyi, yaitu kaisar dari dinasti Qing atau Manchuria pada sekitar akhir abad 19 akhir abad 19 sampai akhirnya dia tersingkir oleh pemerintahan nasionalis dan menjadi kaisar boneka di Manchukuo atau yang kenal sebagai Manchuria. Itu. Jadi bagaimana kok Henry Puyi bisa menjadi kaisar? Karena dia menjadi kaisar pada usia yang sangat muda sekali. Umur 3 tahun kalau tidak salah ya. Umurnya 3 tahun. Jadi masih balita gitu kan. Ya kalau misalnya dia balita terus siapa yang memegang pemerintahan? Ya ada walinya. Ada walinya gitu. Namun apa yang terjadi? Ya karena kaisarnya masih sangat muda sekali, maka terjadilah kekacauan di Cina. Seperti itu. Ini jalannya revolusi ya secara singkat. Oh iya, bagi para viewers yang belum nonton revolusi sebelumnya, nanti linknya akan saya tampilkan di atas ya, mengenai revolusi Amerika, kemudian Prancis. Oke. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Dan silahkan yang punya kritik, saran, atau mau komentar tentang materi ini, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya balas. Oke, selanjutnya yang ingin saya tampilkan adalah seperti ini. Oh, ini udah saya bahas tadi ya. Yang saya bahas adalah ini contoh ilustrasi mengenai faktor-faktor bukan faktor sih, ilustrasi tentang revolusi Cina atau menggambarkan situasi Cina pada saat itu. Kita lihat dari pojok kiri atas, ini mohon maaf nih gambar yang kiri atasnya agak kurang lengkap, kurang gede, karena harusnya ada tambahan lagi yaitu kepala orang di atasnya. Jadi ini kita lihat di situ ada orang berkumpul, megang pisau, terus di meja itu kayak semacam kue atau ya makan pizza lah. Kemudian mereka berebut untuk memperoleh bagian-bagian dari pizza tersebut. Jadi ibaratnya China atau Tiongkok ketika itu seperti kue dan kemudian dibagi-bagi oleh negara-negara barat, termasuk Jepang di dalamnya. Di situ kan saya kasih ilustrasinya seperti ini. Yang kiri itu saya anggap sebagai Ratu Inggris. Kemudian yang sebelah kanannya itu Jerman, sebelahnya lagi itu Rusia, belakangnya itu kayaknya Belanda deh. Belanda kayaknya ya, atau mungkin Prancis. Dan sebelah paling kanan itu Jepang. Dan di atasnya adalah Cina. Orang yang diri itu sebenarnya orang Cina yang merasa oh tidak, jangan rebutan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kondisi Cina ketika itu digambarkan secara satir oleh media bahwa Cina itu adalah sebuah negara besar yang dibagi-bagi kedaulatannya kepada Barat. Makanya nanti di Cina itu menjelang Perang Dunia Kedua ada wilayah namanya International Zone atau wilayah konsesi. Wilayah konsesinya itu ada yang milik Jepang, Inggris, Prancis, bahkan Jerman. Bahkan itu sebelum Perang Dunia Kedua ya, sebelum Perang Dunia I, Jerman juga punya bagian di sana. Gitu. Kemudian yang kanan ini, gambar pojok sebelah kanan, itu ilustrasi kecil tentang pemberontakan Boxer. Gitu kan. Jadi mereka menyasar orang kulit putih atau Eropa. Yang di bawah juga sama. Ini mungkin ilustrasi perang Candu, di mana ya tentara-tentara Tiongkok ketika itu masih
persenjataannya masih agak kuno dan melawan tentara yang lebih modern dan lebih teratur. Itu gambarannya. Nah, ini adalah tokoh-tokohnya yang terlibat, dan mohon maaf gambarnya kepotong. Saya juga nggak tahu kenapa bisa kepotong ya, apa karena terlalu kecil atau gimana. Di sini ada Sun Yat-sen, ada Kaisar Guangxu, kaisar sebelum Henry Puyi. Ada Yuan Shikai yang menjadi penguasa pasca di suruh perginya Henry Puyi ke keluar istana. Kemudian ada Permaisuri Cixi yang terakhir yang memberikan mandat bahwa Puyi diangkat sebagai kaisar. Walaupun harusnya ada Mao Zedong. Tapi Mao Zedong kiprahnya paling banyak nanti di perang saudara nantinya ke depannya. Oke, habis itu kita membahas tentang itu latar belakang Shanghai ya. Pengaruh revolusi Cina. Oke, pengaruh revolusi Cina adalah berkembangnya paham sosialis dan juga komunis serta nasionalis. Ada 3 sesungguhnya. Komunis, nasionalis, dan sosialis. Nah, paham komunis ini dapat dikatakan kenapa dicantumkan paham komunis, karena memang ketika itu yang menjadi pemenang dari perang saudara itu adalah kelompok Mao Zedong dari komunis. Berkembang ke seluruh dunia, bahkan menyebar ke wilayah lain seperti Korea Utara, Vietnam, dan lain sebagainya. Terpecahnya Cina menjadi 2, antara Cina daratan dan kepulauan, yaitu Taiwan yang berhaluan nasionalis. Namun mengapa kok nasionalis menjadi kubu yang kalah? Ya karena salah satunya mereka tidak mendapat simpati dari masyarakat bawah, khususnya para petani dan lain sebagainya. Itu. Kemudian keberadaan Cina dianggap dominasi negara, mengancam dominasi negara-negara besar atau kapitalis. Itu bisa dirunut ya dari tadi gambar yang tadi sudah saya berikan sebelumnya, itu adalah contoh. Oke, walaupun sesungguhnya memang sampai hari ini keberadaan Cina dianggap mengancam dominasi negara-negara kapitalis. Dalam arti ini mungkin Amerika ya kalau untuk sekarang ya, di mana Donald Trump itu menganggap Cina adalah musuh dari segi ekonomi. Tapi bagaimana nih sekarang nih menjelang pemilihan presiden Amerika? Saya rasa mungkin kalau Trump menang lagi, ya Cina mungkin senang. Kenapa? Karena Cina mendapatkan panggung di politik global. Terlebih lagi Trump ini kan lebih cenderung ke sifatnya isolasionis ya, lebih kepada the American first, gitu. American first. Jadi lebih cenderung menutup diri. Salah satu buktinya kan Amerika Serikat mundur dari organisasi-organisasi kerjasama bilateral. Ya salah satunya kayak G8, kemudian protokol Kyoto apa G20 dan lain sebagainya. Itu gambarannya. Oke, jadi saya bisa simpulkan mengenai revolusi Cina ini. Revolusi Cina ini merupakan salah satu revolusi yang cukup menarik. Menariknya apa? Karena dampaknya dengan adanya 2 Cina. Makanya banyak sekali negara-negara di dunia yang punya kedutaan 2 Cina, yaitu Cina Taiwan dan Cina daratan. Dan yang menarik adalah kita lihat sekarang semakin banyak negara-negara di dunia yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Karena apa? Semakin dominannya Cina daratan dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang bisa saya berikan kesimpulannya lagi adalah sebagai bangsa kita tidak boleh terpecah belah jika tidak seperti gambar yang tadi, yang pojok sebelah kiri. Seperti itu. Dengan kita belajar sejarah, tentunya akan menambah wawasan kita dan juga menambah kewaspadaan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi bicara sejarah, kita tidak hanya bicara tentang perang, politik, tapi juga bicara tentang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan teknologi. Oke? Baik, itu aja. Sekian dari video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Dan tentunya sampai bertemu lagi di konten-konten menarik
dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, positif, dan jangan lupa untuk makan ya. Bye.